Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang mengisahkan tentang sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa alam atau peristiwa sosial ya. Contoh peristiwa alam misalkan ketika di suatu tempat ada gempa, nah biasanya pihak BMKG itu memperkirakan dulu, oh ya ternyata akan ada gempa, memberitahukan pada masyarakat. Nah, masyarakat juga harus aware mengenai hal ini ya, agar tidak terjadi gempa di wilayahnya. Nah, setelah gempa terjadi, orang-orang pasti bertanya, kenapa gempa terjadi? Mulailah dianalisis oleh masyarakat sekitarnya. Oh, gempa terjadi di wilayah mana? Berapa kilometer dari tempat mereka berada, gitu ya. Biasanya setelah gempa terjadi, barulah orang-orang itu berbondong-bondong mencari penyebab gempa tersebut. Dan berapa orang yang terlakanya, berapa orang yang selamat, ya, berapa orang yang mengalami kerugian, berapa orang yang perlu dibantu dan lain sebagainya ya. Untuk peristiwa sosial biasanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di kelompok masyarakat tertentu, bukan membicarakan satu orang saja, tapi membicarakan orang banyak. Itu adalah teks eksplanasi apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya, misalkan kecelakaan lalu lintas ya. Nah, teks eksplanasi tersebut nantinya dibuatkan suatu berita acara, kemudian berita acara tersebut atau rangkaian peristiwa tersebut dibuat juga sebagai calon berita yang kemudian akan disampaikan oleh pembaca berita di televisi, bisa dibaca juga di koran-koran dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan teks eksplanasi. Dari manakah teks eksplanasi berasal? Teks eksplanasi ini berasal dari teks eksposisi yang pernah kita pelajari di kelas sebelumnya, yaitu kelas 10. Teks eksposisi itu bercerita tentang menjelaskan. Nah, teks eksplanasi ini menjelaskan penyebab dan akibat terjadinya suatu peristiwa, apakah peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Itu gambaran secara garis besarnya ya. Nah, sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Nah, secara ilmu kebahasaan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Dan alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan memiliki proses. Bagaimana terjadinya itu adalah proses ya. Tidak bisa misalkan kita hal tersebut terjadi kita menebak ada dia melintas begitu. Jadi kenapa mobilnya bisa terbalik? Oh, bannya meletus, katanya ternyata. Jadi kita tidak bisa menebak, kita harus mencatat secara teliti berdasarkan peristiwa dan data-data yang terjadi. Nah, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum. Nah, kemudian lanjutkan bab akibat dan akhiri dengan interpretasi.
Pernyataan umum ini biasanya berisi statement atau pernyataan umum atau penjelasan tentang suatu topik yang akan dijelaskan mengenai proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa alam ataupun peristiwa sosial. Urutan sebab akibat berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara berurutan. Ya, jadi harus berurutan. Kalau tidak berurutan berarti bukan teks eksplanasi. Nanti orang tidak mudah mengerti dalam membacanya, membaca teks-teks yang kalian buat nanti. Nah, harus bertahap dari awal hingga yang paling akhir. Nah, sedangkan interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Jadi ketika suatu peristiwa itu terjadi, akan dijelaskan juga, nih apa yang terjadi di sini? Oh, ternyata yang terjadi di sini adalah peristiwa bencana alam longsor. Kenapa longsor terjadi? Itu diceritakan kembali dalam interpretasi. Oh, ternyata longsor yang terjadi di Kecamatan Banjarwangi itu terjadi akibat terjadinya hujan deras terus-menerus hingga menjatuhkan tanah dan batu-batu yang ada di lereng bukit sehingga batu-batu dan tanah tersebut menghalangi jalan yang ada. Bisa seperti itu. Itu bisa diinterpretasi. Interpretasi juga bisa juga ditambahkan ide atau gagasan bagaimana suatu hal tersebut agar dapat ditangani lebih lanjut ataupun bagaimana pencegahan yang seharusnya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Biasanya seperti itu. Nanti contohnya di bagian akhir ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kok strukturnya disebutkan lagi, Pak? Nah, strukturnya disebabkan lagi karena strukturnya berbeda dari struktur-struktur yang lain. Ya. Ciri yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan fakta faktual. Jadi peristiwanya benar-benar terjadi, bukan cerita bohongan, bukan komik gitu ya. Di mana didapatnya? Bisa dari berita secara langsung melalui siaran televisi, bisa melalui siaran radio, bisa juga melalui internet, bisa melalui WhatsApp, tapi WhatsApp juga biasanya harus ada halaman, di mana halaman internetnya ya untuk berita-berita seperti itu. Biasanya dari halaman internet itu lebih diakui yang berakhiran .com. Kalau XY berakhiran alamat web.xyz biasanya itu bohongan ya, penipuan biasanya ya. Seperti itu, hati-hati dengan hal tersebut. Faktualnya itu biasanya membuat informasi yang berupa data. Datanya seperti ahli yang sudah meneliti menjelaskan apa, tanggal peristiwa tersebut dilaksanakan atau tanggal dari penelitian tersebut dilaksanakannya kapan. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan peristiwa tersebut terjadi, atau lembaga negara atau lembaga institusi pendidikan mana atau lembaga negara mana, bisa kepolisian, bisa BIN, bisa lain-lainnya, atau bisa BMKG yang menyampaikannya, nama lembaganya apa. Nah, sedangkan dalam kaidah kebahasan eksplanasi, teks eksplanasi biasanya memiliki ciri bahasa sebagai berikut ya. Biasanya kebahasannya fokus dulu pada hal umum ya. Hal umum apa saja, bukan partisipan manusia. Istilahnya bukan membicarakan tentang orang, tapi membicarakan tentang peristiwa yang terjadi, apakah secara sosial, misalkan secara sosial yang sekarang adalah pandemi corona ini, itu adalah peristiwa sosial yang dihadapi oleh manusia untuk dicarikan jalan pemecahannya. Kita bisa bercerita tentang corona, kalian tentu bisa karena kalian sudah mengalami hal tersebut sejak bulan Maret tahun
2019 ya. Sedangkan di Cina-nya sendiri terjadi pada bulan November, lumayan agak lama juga. Di kita baru terjadi bulan Maret. Bisa tentang gempa bumi, banjir, hujan, atau apapun yang memang lagi aktual sekarang ya. Seperti penculikan, itu biasanya penculikan yang dilaksanakan oleh suatu hingga menggemparkan suatu negara, biasanya seperti itu. Nah, ciri kebahasaan yang kedua adalah dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Kalau berbicara tentang biologi di kelas 11, ya kalian kalau di SMP dulu Bapak belajar biologi sampai dengan SMP ya. Itu tentang bagaimana proses terbentuknya janin ya. Karena kalian sudah dewasa, bagaimana pencegahan agar kalian tidak dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama di usia kalian karena kalian belum menikah. Nah, bisa seperti itu ya. Itu bisa kalian sampaikan. Itu bisa adalah peristiwa sosial agar anak-anak SMA itu tidak MBA, tidak married by accident, tapi married by halal. Nah, itu married by halal. Bagaimana caranya married by halal? Kalian buat tulisan seperti itu, contohnya ya. Kemudian, oh ternyata pengetahuan seperti itu bagus. Gitu. Karena banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan ketika kalian berhubungan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Akibatnya sangat banyak sekali, mulai dari rasa malu, mulai dari dan lain, tanggung jawab kalian terhadap masyarakat, terhadap orang tua dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Misalkan telah dilakukan menurut hasil penelitian Profesor Dr. Nandang misalkan ya, bahwa daerah Garut ini harus banyak ditanami pohon-pohon lagi atau direboisasi agar tidak banyak hutan gundul dan tidak banyak longsor dan lain sebagainya ya. Itu contoh-contohnya kata kerja aktif. Yang selanjutnya adalah kebahasan yang selanjutnya menggunakan konjungsi waktu dan kausal, bukan kasual, maaf ya, kausal. Mata Bapak yang salah. Menggunakan konjungsi waktu. Waktunya kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jam berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Dan tahun berapa? Seperti itu. Misalkan contoh untuk waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian ditambahkan juga tanggal dan waktunya di sana. Selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu bukan seluruh kalimatnya kalimat pasif, tapi kalimat pasif yang dijelaskan sebagai praduga, sebagai hasil penelitian bisa dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya seperti ini. Kemiskinan merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya, masyarakat miskin bisa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali, dan yang lainnya. Jadi ini adalah contoh kalimat pasif. Yang selanjutnya, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi atau pembenaran ya. Ini benar-benar terjadi loh. Ini contoh buktinya. Ada faktanya, ada saksinya, ada waktunya, ada lembaga yang menyebutkan peristiwa tersebut. Dan bukan bohongan, itu ya istilahnya. Biasanya ada dalam teks berita. Yang paling banyak itu teks berita apapun juga. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Pernyataan umum ya, ada 2 pernyataan umum tadi sudah Bapak sebutkan sebagai contoh dari kalimat pasif. Contoh yang kedua dari pernyataan umum. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara.
Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang mempunyai masalah ini. Kemiskinan. Ini adalah contoh dari pernyataan umumnya. Ya, jadi tidak membicarakan tentang orang, tidak membicarakan tentang manusia di sini, ya, tapi membicarakan tentang suatu negara, tentang kemiskinan yang terjadi di negara berkembang. Selanjutnya adalah urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini biasanya dinamakan argumentasi. Kenapa? Karena di sini ada bukti-bukti dari sebuah teks eksplanasi bahwa ini yang dinyatakan dalam teks eksplanasi ini benar adanya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Jadi karena beberapa faktor ini ada sebagai bukti, ada penyebab. Salah kapan misalnya ketika dalam struktur sosial ini orang-orang yang biasanya tidak memiliki kekayaan banyak itu jarang misalkan memiliki keterampilan untuk mengembangkan lagi usahanya. Apakah petani biasanya cuma bertani, ada buruh tani cuma buruh tani ya di daerah Cikajang antara 20.000 dari pagi sampai dengan bedug lohor itu biasanya antara 25.000 sampai 25. Tapi kalau di daerah Bapak di Banjarwangi lebih mahal, bisa sampai 40.000 sampai 50.000 untuk kerja dari pagi sampai dengan lohor, ya, untuk buruh tani. Nah, perilaku gengsi. Nah, ini perilaku gengsi. Ketika orang gengsi, dia ingin berusaha apapun juga yang mudah, misalkan yang mau bertani, mau berjualan, mau menawarkan barang temannya yang ingin dijual, membantu temannya untuk menjualkan barang nanti dapat keuntungan, itu dia gengsi, ngapain ingin jadi bos, sementara dia tidak punya kemampuan secara finansial maupun kemampuan secara tenaga untuk menjadi seorang bos. Jadi cuma dia pengennya ya yang penting gaya aja, smoking sana sini gitu kan, yang penting gaya aja, aku keren, bajuku keren, dari mana, dari ortu gitu kan. Sementara temannya kamu kok bajunya gitu, lah agak beda jauh sama kamu, dari mana dapat, ya kerja kerasku seminggu lah. Seminggu dapat yang kayak gitu bajunya, apa gitu, hebat, gua aja minta sama orang tua. Kenapa minta? Kerja dong, kerja. Nah, bisa seperti itu kata temennya yang lain, ya. Nah, biasanya karena gengsi, masyarakat lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Gengsi dong jajan di sana, masa jajan pinggir jalan? Jajannya ingin tempat lain aja, yang keren, yang keren. Aku kehabisan uang, pinjam dong. Kata nggak pingin jajan di tempat keren tapi gak punya uang, gimana hasilnya? Ini biasanya karena gengsi. Kalau gengsi, berapa uang kita yang cukup, kita mampu makan di mana, kita mampu jajan di mana, disitulah kita berada. Harusnya seperti itu kan? Jadi hanya karena gengsi. Jangan sampai gengsi, ya. Kenapa gengsi itu membuat diri kita makin rendah? Selain itu, banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya, menaikkan upah minimum kerja, jadi UMK, upah minimum kerja di masyarakat Garut itu dari 1.800.000 dinaikkan oleh bupati misalkan jadi 2.500.000 per bulannya. Jadi upah minimum ketika kerja itu segitu. Selanjutnya, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Nah, ini yang sudah diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 2019, pendidikan gratis. Tidak bayar SPP, tapi ya kalau untuk yang lain-lainnya pasti sekolah juga harus membutuhkan beberapa biaya perawatan gedung dan lain sebagainya, listrik dan lain sebagainya, internet untuk guru-guru dan siswanya, ya, itu juga harus diperhitungkan dengan biaya-biaya tambahan dan yang lainnya. Selanjutnya,
Hal itu harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung, dan membantu orang di sekitarnya, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat menentukan demi mengatasi kemiskinan. Ini adalah contoh urutan sebab akibat terjadinya kemiskinan. Ada beberapa paragraf di sini, kita hitung 1, 2, 3 graf contoh sebab akibat mengenai kemiskinan. Nah, kalau satu bisa, tapi dengan 4 ini akan lebih jelas didengar dan dibaca oleh orang lain. Oh, ternyata penyebab kemiskinan itu banyak ya, tidak cuma satu. Nah, seperti itu. Nah, interpretasi dari kemiskinan ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, di sini ada saran. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Nah, ini adalah saran. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan. Jika kita bisa dan mampu menerima serta bersyukur, sifat-sifat buruk dapat kita hilangkan. Sifat buruk apa saja? Kalian bisa membaca kembali bagian atasnya ya. Dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Itu adalah contohnya. Contoh dari interpretasi. Nah, sekarang contoh teks berita eksplanasi tentang banjir. Banjir itu termasuk sebagai salah satu gejala alam yang bisa berpengaruh pada keberlangsungan hidup setiap manusia. Dan tentu saja bisa menyebabkan adanya kerusakan di daratan. Karena kita tinggal di daratan ya. Adapun pengertian banjir secara sederhana ialah suatu luapan air yang dalam volume yang sebesar dan aliran tak terkendali yang bisa mengakibatkan menggenangi suatu wilayah. Di sini ada pengertian banjir ya, ada teorinya juga. Peristiwa di dalam meluapnya air itu mengakibatkan menggenangi suatu Bapak salah baca. Peristiwa di dalam meluapnya air itu masuk di kawasan pemukiman yang sudah dihuni oleh manusia karena sungai tidak mampu lagi dalam menampung air tersebut. Pada suatu daerah itu dikatakan banjir jika air yang berada di dalam besar hingga mampu menutup seluruh atau sebagian besar pada daerah yang luas. Tapi kalau kalian melihat genangan air di jalan itu bukan banjir berarti ya, itu hanya genangan saja. Sedangkan kalau kita kaji secara hidrologi, air itu menegaskan bahwa ada dua definisi tentang banjir, yakni banjir adalah setiap aliran air yang bisa merusak tanaman, ternak, dan harta benda, dan setiap keadaan permukaan atau level yang telah melebihi ambang batas normal. Biasanya setiap keadaan permukaan atau level yang telah melebihi ambang batas normal itu ada di waduk atau di waduk-waduk penahan air ya. Oh, airnya sudah di atas ambang normal, berarti airnya itu sudah sangat-sangat membuat orang khawatir. Jangan-jangan sebentar lagi terjadi banjir, jangan-jangan tanggulnya akan jebol, jangan-jangan masyarakat di bawahnya akan terkena banjir ketika tanggul tersebut berada di atas, seperti itu ya. Ketika airnya sudah berada di atas tanggul tersebut. Ini ada beberapa teks yang dapat kalian baca sendiri. Nanti Bapak kopikan teksnya. Nah, ini masih dalam yang di teks yang 2 ini masih dalam argumentasi ya, bagaimana sebab akibat terjadinya suatu banjir dan bagaimana peristiwanya masih di sini. Sementara ini adalah bagaimana penjelasan akhir ya. Oleh sebab itu, maka kita seharusnya sebagai manusia hendaknya dapat menjaga alam kita untuk bisa mencegah timbulnya banjir.
Kita mesti bisa menjaga supaya lingkungan kita bisa tetap lestari, dan itu telah menjadi tugas bersama kita semua. Kerusakan alam itu harus disegerakan untuk bisa dihentikan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Hutan yang sudah gundul harus segera kita hijaukan kembali. Marilah kita membiasakan diri dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika bukan karena kita, maka pertanyaannya ada siapa yang membuat dan banjir tersebut. Kalau bukan kita dan kalau bukan sekarang, maka pertanyaannya kapan lagi kita menghentikan banjir tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita nantinya. Ini tentang banjir ya. Ini interpretasi tentang banjir. Nah, itu adalah teks-teks eksplanasi yang Bapak sampaikan untuk kalian. Nah, kita sudah setengah ini baru diadmit. Soal tadi Bapak masih menerangkan ya. Jadi baru ada Greva, Alni ya. Jadi Alni tadi kita membicarakan tentang pengertian dari teks eksplanasi, yaitu yang itu teks yang memiliki sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwanya adalah peristiwa sosial dan peristiwa masyarakat. Ya, peristiwa sosial itu seperti terjadinya pandemi corona, ya, itu masih termasuk peristiwa sosial. Kalau nak Greva tadi sudah selesai mendengarkan, tenang, waktu kita masih setengah jam lagi ya, masih setengah jam lagi. Nah, Ananda Greva, silahkan nyalakan dulu audionya, ya. Nah, Ananda Greva, silahkan nyalakan mic-nya. Kemudian jelaskan apa yang sudah diterangkan tadi. Secara singkat saja, silahkan. Ya, jelaskan secara singkat oleh Ananda Greva apa yang tadi Bapak jelaskan agar teman-temannya dapat mendengarkan. Ya, tidak apa-apa. Meskipun nangkap sedikit, silahkan. Ya, benar. Terus kalau strukturnya sendiri dari teks eksplanasi apa saja?